Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Asep Nugroho. Saya mahasiswa PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan jawaban saya untuk UTS, untuk mata kuliah Sistem Informasi ya. Untuk tugasnya adalah mengkonversi eh, dan encode decode gitulah. Untuk kasus yang pertama adalah konversi UTF-8 ke binary. Ya, di sini saya membuat dua fungsi, yaitu encode UTF-8 to binary dan decode UTF-8 from binary. Ya. Nah, ini eh, sederhana ya, sebenarnya prinsipnya itu ketika kita melakukan encode, kita inputnya teks, kemudian teksnya itu akan kita ubah menjadi binary. Setelah hasilnya jadi binary, kemudian ini eh, hapus huruf 0B, yaitu adalah artinya binary di awal. Kemudian kita per karakter itu kita sambungkan lagi, kita hubungkan lagi ya. Jadi ketika kita terima teks, kita looping, masing-masing teksnya, karakternya kita ubah ke binary. Kemudian setelah itu kita sambungkan seluruh karakter itu menjadi satu. Itu prinsipnya. Sementara untuk decode-nya sama ya, kita menerima inputnya adalah binary code, kemudian kita looping sepanjang binary code itu. Setelah itu kita sambungkan menjadi sebuah teks. Ini untuk prakteknya ya. Tagnya adalah halo unsia, kemudian ketika saya run, nah ini hasilnya seperti ini. Ya. Nah, hasil binary-nya ini kemudian saya paste ke sini, ya. Saya paste, kemudian kita decode ulang. Kita decode. Nah, hasilnya adalah tag tag itu kode biner. Ini adalah halo unsia tuh. Jadi berhasil proses decode, proses encode dan decode-nya berhasil. Sekarang kita akan masuk ke kasus yang kedua, yaitu konversi UTF ke heksadesimal. Ini juga prinsipnya sama ya. Kita akan mengubah, membuat dua fungsi, yaitu fungsi encode to heksadesimal dan fungsi decode from heksadesimal to UTF-8 ya. Ini prinsipnya juga sama. Ini langsung kita praktekkan ya. Hasilnya, kalau tagnya hello unci ya, diubah ke heksadesimal, hasilnya ini. Ya, kita bisa, kalau kita decode, ya, nah hasilnya hello unsia ya, bisa dibaca lagi. Kalau kita ubah misalkan hello mahasiswa unsia gitu ya. Nah, hasilnya lebih panjang ya. Kita decode ulang, kita decode lah. Apa ya, tagnya berhasil didapatkan? Ya, dapat ya. Hello, mahasiswa Unsia. Kemudian untuk kasus yang ketiga adalah konversi teks ke barcode. Ya, untuk barcode ini di Python sudah ada library-nya ya, yaitu Python barcode. Jadi kita akan menggunakannya. Nah, hanya saja eh, kita perlu library eh, PySpark ya. Ini karena PySpark ini adalah untuk membaca eh, image, unbar image ya. Kalau tidak membaca, ini kan kepentingannya nanti untuk decode-nya ya. Untuk decode-nya kita perlu PySpark ini. Itu. Untuk menginstalnya seperti ini ya, kita pip install, kemudian ini library karena kita menggunakan PySpark, Python ZBar, kita akan menginstal library libzbar ya, gitu. Ini udah kita install. Setelah berhasil diinstal, kita, dan ini juga untuk install library PySpark-nya ya.
Nah, sekarang kita bisa import barcode dan import pacebar-nya ya untuk decode nanti itu. Ya. Nah, ini udah. Kemudian kita lihat adalah fungsi encode to barcode dan fungsi decode to barcode from barcode ya. Di sini untuk encode-nya saya menggunakan library barcode ya. Kemudian setelah itu hasilnya saya simpan ke output file name. Nah, output file name-nya adalah parameter ya. Kemudian untuk decode-nya saya mendapatkan path dari gambar. Nah, setelah itu dengan fungsi apa library bar tadi nanti kita bisa dapetin data teksnya ya. Nah, dalam hal ini saya membuat dua variabel yaitu variabel teks ya halo unsia, kemudian barcode file name. Nah, barcode file name itu adalah nanti file file barcode-nya akan disimpan ya, akan disimpan menjadi dalam hal ini adalah barcode.png gitu ya. Oke, kita akan praktekkan. Kita akan menjalankan memanggil fungsi encode UTF-8 to barcode. Harusnya setelah setelah ini dieksekusi nanti akan tercipta file barcode.png ya di sini ya. Nanti kita lihat ya, kita eksekusi. Nah, ini berhasil barcode PNG ya sudah tercipta. Kita buka isinya apa sih? Nah, isinya adalah ini dan halo mahasiswa Unsia ya teksnya ya. Nah, kalau kita ingin ganti karena tadi tagnya kan udah saya ubah jadi mahasiswa Unsia. Kalau saya ganti jadi halo Unsia ini, oke, kita running ulang nanti tagnya juga akan berubah jadi halo Unsia. Oke, kita tutup dulu, kita buka ulang. Ya, halo Unsia ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk melakukan decode. Ya, apakah berhasil? Kalau di decode, ya, kita lihat caranya adalah dia membaca file barcode PNG, kemudian dia akan memanggil fungsi decode UTF-8 from barcode. Ya, kita coba decode. Nah, hasilnya adalah halo Unsia. Coba kita ubah menjadi halo mahasiswa lagi, halo mahasiswa Unsia. Kita ubah, kemudian kita ulang, running, encode, dan setelah ini kita decode harusnya halo mahasiswa Unsia ya. Kita lihat. Ya, halo mahasiswa Unsia. Jadi berhasil ya proses decode encode kita dan file barcode-nya seharusnya juga halo mahasiswa Unsia di sini. Ya, halo mahasiswa Unsia. Ya, mungkin itu untuk kasus ketiga. Kasus yang keempat adalah kita akan mengkonversi teks ke Kris. Nah, untuk Kris ini kita akan menggunakan library QR code. Ya, kita install dulu. Setelah itu kita import dan kita kemudian membuat fungsi encode to Kris sama fungsi decode from Kris ya. Oke. Nah, kita akan eksekusi fungsi ini. Kemudian kita akan jalankan. Nah, untuk file name-nya adalah saya buat namanya kriscode.png ya. Nah, jadi nanti ketika kita eksekusi maka akan mengubah teks teks yang tadi yaitu hello mahasiswa Unsia akan diubah ke menjadi kriscode.png ya. Kita coba eksekusi. Kalau kita eksekusi ini harusnya nanti akan tercipta uh, file kriscode.png ya. Kita coba ya. Sudah selesai, kita tunggu. Lama, kalau lama coba kita refresh. Ya, muncul ya Kris Code PNG. Kalau kita buka, bentuknya adalah
QR code ya. Nah, untuk membaca lagi QR code ke dalam menjadi tag, kita akan memanggil fungsi decode UTF from Keris gitu ya. Nanti akan diubah tagnya ya menjadi Hello mahasiswa Unsia ya. Karena tadi tagnya adalah bukan Halo Unsia tapi Hello mahasiswa Unsia ya. Kita coba running. Ya nih, Halo mahasiswa Unsia. Nah, udah berhasil ya untuk konversi kasus keempat. Nah, ini untuk kasus kelima adalah menyisipkan teks ke gambar. Untuk menyisipkan teks ke dalam sebuah gambar dan kemudian mengekstrak teks tersebut, kita bisa menggunakan teknik yang disebut steganografi. Nah, di Python ada pustaka yang bagus, yaitu namanya Stepik. Nah, sayangnya Stepik ini hanya support Python 2 ya. Nah, untuk Python 3 kita akan menggunakan eh, PyStegano. Ya. Ini saya sudah coba menggunakan pustaka PyStegano, tapi ternyata Google Colab tidak mensupport ya. Saya coba ternyata nggak bisa. Saya install. Akhirnya sebagai alternatif, saya akan menggunakan pustaka StackHide ya untuk menyisipkan dan mengekstrak teks dari gambar. Nah, StackHide ini adalah command line ya. Jadi kita di Python akan menggunakan perintah shell untuk memanggil command-command dari StackHide ya. Pada prinsipnya sih kalau secara keamanan kita sebaiknya tidak memanggil langsung eh, mengeksekut langsung perintah-perintah command line ya. Cuman di sini saya coba pakai PyStegano nggak berhasil di Google Colab, jadi saya alternatifnya pakai command line StackHide ya. Saya akan menginstal command line StackHide, ini perintahnya dan ini sudah diinstal. Nah, saya membuat dua fungsi yaitu embed text to image dan extract text from image. Nah, ketika embed text to image, maka teksnya itu akan saya simpan ke dalam sebuah file namanya secret.txt. Nah, kenapa? Karena command perintah command CLI-nya StackHide itu adalah eh, inputnya adalah path-nya gambar dan path-nya file txt gitu. Jadi saya simpan dulu ke file txt, setelah simpan baru saya memanggil perintah command execute command StackHide untuk embed file secret.txt ya. Jadi kalau kita eksekusi ini seharusnya nanti di sini akan muncul sebuah file namanya eh, apa secret.txt. Nah, kalau kita execute di call ya, kalau cuman baru bikin definisi fungsinya sih belum. Ya, kita udah bikin definisi fungsinya. Kemudian yang definisi fungsi untuk ekstraknya adalah sama. Kita akan memanggil command CLI stack hide extract ya. Kalau tadi embed, sekarang extract dari sebuah file juga. Ya. Dan nanti akan hasil file teksnya yang diekstrak akan disimpan ke file extract.txt. Nah, itu ya. Nah, nanti karena sudah disimpan di file txt oleh StackHide, kita bisa membaca file tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah variabel. Pertama adalah gambarnya. Gambarnya adalah result.jpg, ini sudah ada. Ya, ini gambarnya. Kemudian outputnya akan output gambar yang udah disisipin teks akan saya beri nama output image ya. Jadi nanti akan di sini kalau udah dieksekusi akan muncul output image JPG. Ya, mungkin itu ya kita langsung akan praktekkan bagaimana melakukan embed tag ke dalam image. Saya memanggil fungsi embed tag to image. Kalau ini di run, harusnya akan tercipta dua file di sini. File pertama adalah secret.txt berisi teks UTF-8-nya. Yang kedua adalah file output image.jpg yaitu gambar yang udah disisipkan teksnya ya. Jadi kita akan call di sini
Oke, udah sukses ya. Nih, teks hello mahasiswa sudah disisipkan ke dalam gambar dan disimpan di output image.jpg. Ini belum ada ya, karena lama mungkin kita refresh aja biar cepat muncul. Nah, udah muncul. Sekarang ada file secret.txt. Ya, ini adalah tagnya yaitu halo mahasiswa Unsia dan udah disisipkan ke dalam sebuah image yang image result.jpg. Ini adalah filenya ya, file image yang sudah ada teksnya ya. Nggak kelihatan teksnya ya, karena disembunyikan. Yang ada kelihatan cuma gambarnya saja. Nah, kemudian bagaimana proses decode-nya? Nah, ini untuk ekstraknya ya. Ekstraknya saya akan memanggil fungsi extract text from image. Nanti setelah saya panggil fungsi ini seharusnya akan ada file extract.txt ya, yaitu hasil ekstrak dari eh, apa gambar output image ini ya. Ini kita coba. Jadi yang diekstrak adalah output image path. Output image path adalah eh, ini ya. Output image path adalah udah kita define sebelumnya ya. Nih, output image path adalah output image.jpg. Jadi file yang ini ya akan diekstrak. Kita running. Nah, sudah brought extract data to extracted.txt ya. Dan teks yang diekstrak adalah hello mahasiswa Unsia. Kita coba lihat di sini karena belum ada, kita refresh. Nah, muncul nih. Apa teks yang sudah berhasil diekstrak? Hello mahasiswa Unsia. Ya, itu membuktikan bahwa proses embed dan ekstrak sudah berhasil. Mungkin itu jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.